Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pendidikan Islam sebagai suatu sistem, maka ada baiknya ketika kita itu harus lebih tahu terlebih dahulu apa yang disebut dengan sistem. Nah, mungkin barangkali di antara kalian ada yang sering mendengar kata sistem ya. Atau mungkin ketika kalian sedang berbincang-bincang dengan teman kalian atau sedang membaca berita terkait dengan beberapa hal, itu pasti kalian akan sering mendengar kata sistem. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apa sih yang disebut dengan sistem gitu ya. Nah, jadi ketika kita bisa menyebut bahwa pendidikan Islam itu sebagai sebuah sistem, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sistem itu dan apa kira-kira indikator dari sistem, sehingga kita bisa menyebut bahwa pendidikan Islam itu adalah sebagai sistem. Nah, mari kita lihat bersama terkait dengan ciri-ciri dari sistem. Setidaknya ada 4 ciri dari sistem, bahwa sistem itu adalah kumpulan dari beberapa komponen. Terus kemudian ciri yang kedua adalah masing-masing komponen dari sistem itu memiliki fungsi. Kemudian yang ketiga, antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya itu saling terkait satu sama lain. Dan kemudian yang keempat, itu seluruh komponen tadi yang masing-masing memiliki fungsi, itu saling berkaitan satu sama lain, itu bekerja sama untuk menjalankan sistem guna mencapai tujuan. Nah, kalau bisa saya analogikan secara sederhana, itu sistem itu bisa saya analogikan sebagai sebuah motor gitu ya misalkan. Nah, pertanyaannya, motor itu apakah disebut sistem atau bukan? Maka kita bisa menganalisis apakah motor itu sebenarnya langsung satu kesatuan yang utuh ataukah di dalamnya ada beberapa komponen-komponen tertentu gitu ya. Nah, kalau memang motor itu di dalamnya ada beberapa komponen-komponen tertentu, maka pertanyaan berikutnya apakah masing-masing komponen itu memiliki fungsi gitu ya. Misalkan komponen dari motor itu ada karburator misalkan, terus kemudian ada roda, terus kemudian ada klakson dan lain-lain. Pertanyaannya apakah semua memiliki fungsi? Kalau jawabannya adalah iya, maka dikatakan bahwa semua komponen itu adalah bagian dari sistem. Terus pertanyaan kedua, apakah masing-masing komponen dari motor itu saling berkaitan satu sama lain ataukah tidak berkaitan? Nah, kalau memang di dalam komponen itu masing-masing memiliki fungsi dan antar komponen itu saling berkaitan, artinya kalau berkaitan itu berarti mereka tidak bisa menjalankan fungsinya sendiri, itu maksudnya. Kalau di antar komponen itu saling berkaitan dalam menjalankan fungsi dan tujuan akhirnya adalah bagaimana agar sistem itu berjalan, maka seperti itulah gambaran dari sistem itu. Nah, maka kemudian dari sini bisa kita lihat bersama bahwa yang disebut sebagai sistem itu adalah mestinya harus memenuhi 4 ciri-ciri atau 4 indikator dari sistem. Yakni kumpulan dari beberapa komponen, terus kemudian masing-masing komponen memiliki fungsi, terus antar komponen itu harus saling berkaitan satu sama lain, dan yang terakhir adalah semua komponen tadi bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dari indikator ini maka kemudian bisa kita simpulkan bersama bahwa yang disebut sebagai sistem itu berarti adalah kumpulan dari beberapa komponen, gagasan, prinsip gitu ya, yang saling berkaitan satu sama lain, yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan. Nah, dari definisi ini maka kemudian mari kita pikirkan bersama. Kalau memang definisi sistem itu adalah seperti ini, maka pertanyaan yang mendasar terkait dengan pendidikan Islam berikutnya adalah apakah pendidikan Islam itu memiliki komponen? Ini pertanyaan besarnya. Jika kemudian pendidikan Islam itu memiliki komponen, maka ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi berikutnya. Yakni berkaitan dengan apakah masing-masing komponen pendidikan Islam itu memiliki fungsi, terus apakah masing-masing komponen dalam pendidikan Islam itu harus saling terkait satu sama lain untuk bisa mencapai tujuan. Jika beberapa indikator itu semuanya terpenuhi, maka kemudian kita bisa menganggap bahwa pendidikan Islam itu sebagai sebuah sistem. Nah, maka kemudian mari kita identifikasi kira-kira apa komponen dari pendidikan Islam. Kalau kita membincang komponen pendidikan Islam, sebenarnya komponen itu berarti sesuatu yang membentuk sistem. Maka kalau kita bicara pendidikan Islam sebagai sebuah sistem, maka kita ada pertanyaan besar. Kira-kira apa yang harus ada di dalam pendidikan sehingga pendidikan itu ada? Maka jawabannya adalah pertama harus ada kurikulum, kemudian ada pendidik, ada peserta didik, ada media, ada sarpras, kemudian ada tenaga pendidikan misalkan, dan seterusnya. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan bagian-bagian dari pendidikan yang itu bisa
menjalankan fungsinya satu sama lain dan semuanya bisa saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu tujuan pendidikan Islam, maka itu yang dikatakan sebagai komponen pendidikan Islam. Nah, maka dari sini saya bisa mengatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah sistem. Karena memang di dalamnya berisi komponen-komponen yang memiliki fungsi yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya, yang dulu ya beberapa pertemuan, kira-kira pertemuan yang keempat apa yang ketiga ya, ketika kita membincang tentang tujuan pendidikan Islam. Maka seluruh komponen yang ada di dalam sistem pendidikan Islam itu haruslah bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama yang kita sebut sebagai pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam di sini tujuannya itu sebenarnya merujuk kepada tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan di awal, bahwa tujuan diciptakannya manusia itu sebenarnya adalah untuk menjalankan dua tugas utama kita, yaitu sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah yang baik. Nah, oleh karena itu maka karena manusia itu tidak bisa menjalankan perannya dengan baik tanpa ada pendidikan, maka pendidikan itu hadir dengan tujuan agar manusia itu bisa mencapai visinya sebagai manusia, yaitu sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah yang baik. Nah, maka dari sini sebenarnya tujuan pendidikan yang saya katakan tadi itu sebenarnya masih bersifat umum ya, yang nanti kemudian tujuan pendidikan Islam ini disesuaikan dengan kemudian negara yang ada di sana. Misalkan kita saat ini sedang berada di negara Indonesia, maka mau tidak mau tujuan pendidikan Islam ini sebenarnya kita sesuaikan dengan kultur, dengan kebijakan politik gitu ya, dengan kemudian undang-undang yang ada di dalam negara Indonesia. Oleh karena itu maka saya sampaikan kepada kalian bahwa sistem pendidikan Islam antara sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di beberapa negara pasti mungkin memiliki corak yang berbeda, tetapi tujuannya sebenarnya sama gitu ya. Apa yang membuat berbeda? Karena memang dipengaruhi oleh kultur, dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya masyarakatnya gitu ya, dipengaruhi oleh kebijakan politik, ideologi negara, sehingga kemudian menyebabkan sistem itu menjadi nampak berbeda meskipun esensinya sama. Nah, berikutnya, terkait dengan sistem pendidikan Islam ini, maka semua komponen-komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini misalkan ada pendidik, ada peserta didik, ada tenaga kependidikan, dan semua yang ada di dalam sistem pendidikan Islam itu, dalam menjalankan fungsinya, itu tidak boleh lepas dari sumber hukum yang ada di dalam agama Islam. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa sebenarnya Allah dengan Maha Kasih-Nya menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Maka sudah selayaknya bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi kemudian sistem pendidikan Islam itu semua harus mengikuti undang-undang ataupun sumber hukum yang ada di dalam Islam, yaitu yang terutama adalah Al-Quran. Dan yang kemudian yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini juga menjadi hal yang penting dalam kita menjalankan sistem pendidikan Islam. Barangkali Al-Quran sifatnya masih bersifat global, sehingga kemudian beberapa hal yang secara spesifik, itu kemudian aturan-aturan hukumnya mungkin kita bisa menemukannya di dalam sunnah. Dan yang ketiga adalah ro'yu. Ro'yu ini berarti akal ya. Nah, nanti sumber dari produk-produk dari akal ini sebenarnya ada beberapa. Kita mungkin mengenal ijtihad, gitu ya. Kita mengenal kias misalkan. Kita mengenal masalah mursalah, dan kita juga mengenal urf atau mungkin adat istiadat seperti itu. Jadi semua sumber hukum Islam yang ada di dalam agama Islam itu sendiri itu dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pendidikan Islam. Nah, sementara dalam tataran pelaksanaan pendidikan Islam itu ada beberapa dasar yang perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan sistem gitu ya. Dasar apa saja itu? Jadi selain dasar hukum yang tadi itu sebagai dasar pendidikan Islamnya ya, dasar sistemnya, sementara dalam tataran pelaksanaannya kita perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti dasar historis gitu ya, berkaitan dengan sejarah gitu. Terus kemudian dasar sosial berkaitan dengan gambaran-gambaran interaksi sosial, gambaran-gambaran masalah sosial yang ada di dalam negara itu. Kemudian ada dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis ini yang berkaitan dengan bagaimana karakter dari peserta didik kita, dan kemudian ada dasar fisiologis berkaitan dengan peserta didik kita juga, tetapi lebih kepada masalah fisiknya gitu ya. Jadi sebenarnya dalam menjalankan sistem itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita
jadikan sebagai patokan. Jadi dalam menjalankan sistem itu bukan kemudian kita menjalankan seperti jargon orang-orang zaman sekarang ya yang penting mengalir, tidak, tetapi semuanya didasarkan atas pertimbangan yang sama. Semua dilaksanakan dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Yakni mulai dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ro'yu itu tadi. Kemudian di awal tadi kita bisa mengatakan bahwa pendidikan Islam itu sebagai sebuah sistem. Mungkin kita semua sepakat bahwa pendidikan Islam itu sistem. Tetapi kemudian kita bisa mengaku diri bahwa sistem pendidikan kita itu adalah sistem yang benarnya itu secara universal gitu ya, atau kemudian kita sebut sebagai pendidikan Islam sebagai sistem kebenaran universal. Nah, kalau kita bisa mengaku diri bahwa pendidikan Islam itu dikatakan sebagai sistem kebenaran universal, maka kemudian pasti akan ada pertanyaan apa alasannya gitu. Dari sisi mana sehingga kita bisa dengan PD-nya mengatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah sistem kebenaran universal. Nah, dari sini maka kemudian mari kita simak bersama ya, mari kita lihat bersama beberapa aspek dalam pendidikan Islam sehingga kita bisa mengatakan bahwa kebenaran dari sistem pendidikan Islam itu bersifat universal. Nah, mari kita lihat dan kita bandingkan antara pendidikan Islam dengan pendidikan yang secara umum, ya. Dari sisi ontologi misalkan. Dari sisi ontologi terkait dengan objek kajian dalam pendidikan Islam itu sangat berbeda dengan pendidikan umum. Dan jika dalam pendidikan yang secara umum objek kajiannya hanya terbatas kepada objek kajian terkait dengan alam dan juga manusia. Sementara Tuhan itu tidak dijadikan sebagai objek kajian, atau mungkin tidak Tuhan saja, ya, tetapi hal-hal yang abstrak lainnya tidak dijadikan sebagai objek kajian. Karena apa? Karena memang beda gitu ya sumber pengetahuan antara Islam dan juga pendidikan yang secara umum. Ini kemarin sudah sempat kita bahas di awal-awal gitu ya, ketika kita membincang tentang etika keilmuan dalam pendidikan Islam. Bahwa di dalam pendidikan umum itu karena mereka menganut model filsafat Barat, terutama empirisisme, kemudian rasionalisme, dan juga positivisme, maka mau tidak mau, yang bisa dikaji oleh mereka adalah hal-hal yang sifatnya lebih kepada empiris, sesuatu yang sifatnya nyata saja, sementara yang sifatnya abstrak tidak bisa dijangkau oleh mereka. Nah, oleh karena mereka epistemologinya menggunakan epistemologi Barat, maka hal-hal yang sifatnya abstrak dikatakan sebagai bukan pengetahuan, karena tidak bisa dijangkau. Nah, maka dari sisi ontologi, kita sebagai orang-orang yang hari ini berada di dalam sistem pendidikan Islam, kita patut merasa bangga. Karena apa? Karena ternyata objek kajian kita lebih luas ketimbang orang-orang yang berada di dalam sistem pendidikan yang umum atau mungkin bahkan sistem pendidikannya ala Barat. Gitu ya. Karena objek kajian kita ternyata tidak hanya sebatas kepada sesuatu yang bersifat empiris, tetapi lebih dari itu, yaitu yang sifatnya meta-empiris. Kemudian yang berikutnya bahwa jika kita melihat dari sisi epistemologi, kita tahu bahwa di dalam filsafat Barat kita mengenal beberapa epistemologi. Ada beberapa aliran-aliran di sana. Dari semua aliran itu, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa pengetahuan itu hanya bisa didapat melalui manusia itu saja. Mengapa saya katakan manusia? Contoh misalkan rasionalisme. Rasionalisme itu lebih mengedepankan akal untuk mencari pengetahuan. Nah, akal itu berada di dalam diri manusia. Kemudian ada empirisisme yang lebih mengedepankan pengalaman indrawi manusia. Nah, pengalaman indrawi tentu ada di dalam diri manusia juga, gitu ya. Kemudian ada pragmatisme yang lebih mengedepankan kepada aspek praktek, gitu ya. Praktek berarti lebih kepada pengalaman indrawi juga ujung-ujungnya. Apalagi positivisme yang lebih mengedepankan kajian ilmiah, atau dalam hal ini adalah observasi ilmiah. Observasi juga membutuhkan rasio dan juga pengalaman indrawi. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa melihat bahwa epistemologi pendidikan ala Barat atau pendidikan umum itu sumber pengetahuannya itu hanya berasal dari manusia itu saja. Tidak ada sumber yang lain. Jadi ketika manusia sudah tidak dapat menjangkau melalui rasio maupun melalui pengalaman indrawinya, maka itu sudah dikatakan sebagai bukan wilayah dari pengetahuan manusia. Nah, ini berbeda dengan dalam Islam, bahwa di dalam Islam itu ketika akal manusia yang sifatnya terbatas itu tidak bisa menjangkau, dan juga ketika indera manusia itu tidak bisa menjangkau, tetapi kita masih punya alat epistemologi yang lain yang kita sebut sebagai qalb atau hati. Nah, qalb atau hati ini yang kemudian bisa menerima kebenaran secara langsung dari Tuhan, yang kemudian kita sebut sebagai intuisi. Nah, tentu intuisi ini tidak kemudian serta-merta langsung Tuhan berikan kepada setiap manusia, tetapi perlu melakukan laku spiritual yang kalau dalam bahasa tasawuf kita sebut sebagai maqamat wal ahwal. Nah, di samping itu di dalam
pendidikan Islam itu sendiri, kita juga mengenal ada al-hikmah, ada al-ilm, dan juga ada af-idah, yakni bahwa sumber pengetahuan tidak hanya alam semesta, tidak hanya manusia, tetapi kita juga bisa merujuk kepada kitab suci. Nah, kita tahu semuanya bahwa kitab suci itu adalah kitab pengetahuan, kitab hukum, kitab sejarah, kitab muamalah, dan sebagainya. Semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana manusia itu kemudian memaksimalkan peran akalnya untuk bisa menguak kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin pernah saya sampaikan kepada kalian semua ya, bahwa saking pentingnya manusia itu perlu memaksimalkan peran akal itu sampai Tuhan menyindir kita dengan menyebut kata akal itu di dalam akal atau rasio ya. Di dalam Al-Quran itu sampai 300 lebih kata. Ini kan berarti penting sekali bahwa ternyata umat Islam saat ini itu tidak cukup hanya sekedar mengaji ya, tetapi mengkaji. Beda antara mengaji dengan mengkaji. Maka hal ini menjadi penting. Jangan kemudian Al-Quran itu hanya menjadi sebuah pusaka suci yang kemudian tidak pernah kita sentuh dan apalagi kita kaji gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu mengungkap kebenaran Al-Quran. Karena ibaratnya Al-Quran itu seperti kalau ujian itu ibaratnya seperti sudah ini ya, kunci jawaban ya, semua sudah ada di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita menguak semuanya gitu. Tinggal bagaimana pinter-pinternya kita sebagai manusia itu kemudian pinter menangkap pesan dari Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Gunakan akal kita gitu ya semaksimal mungkin. Kalau memang akal kita sudah tidak mampu, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan memberikan ilmu melalui intuisi. Dan Al-Quran itu juga sebagai kitab yang memberikan petunjuk bagi kita kalau memang kita sedang berada dalam kebuntuan. Nah, dari sisi ini aja maka kemudian kita sudah melihat betapa lengkapnya gitu ya ternyata pendidikan Islam itu dibandingkan dengan pendidikan yang secara umum atau pendidikan ala barat ya. Nah, oleh karena itu maka dari beberapa sisi kita bisa mengatakan bahwa ternyata memang pendidikan Islam ini keren gitu ya. Pendidikan Islam ini komplit, pendidikan Islam itu bagus. Cuma statement yang kita berikan terhadap sistem pendidikan Islam sebagai sistem kebenaran universal ini kemudian hari ini perlu kita pertanyakan. Apa pertanyaan besarnya? Pertanyaan besarnya begini, kenapa kita yang hari ini mengaku diri bahwa sistem pendidikan kita itu adalah sistem kebenaran universal yang tak tertandingi gitu ya. Tetapi kenapa pada kenyataannya hari ini pendidikan Islam masih kalah bersaing dibandingkan pendidikan ala barat gitu ya. Apa yang salah kira-kira? Ini yang perlu kita analisis bersama. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi ontologi, dilihat dari sisi epistemologi, praksiologi, dan dari sisi aksiologi, kita sebenarnya lebih unggul ketimbang konsepnya barat. Tetapi dengan konsep yang sempurna ini ternyata masih belum bisa bersaing dengan pendidikan ala barat. Barangkali apa yang salah di dalam sistem ini perlu kita analisis, perlu kita kaji bersama, agar kemudian kita perlu kembali lagi menengok gitu ya. Konsep yang ideal seperti ini, maka dalam tatanan praktisnya juga mestinya harus mengikuti model. Dan yang terakhir berkaitan dengan tujuan sistemik pendidikan Islam. Nah, tujuan sistem pendidikan Islam ini sebenarnya ya nggak jauh beda dengan tujuan pendidikan Islam di awal yang seperti yang saya sampaikan. Bahwa semua sistem yang berjalan dalam pendidikan Islam itu semua harus menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan Islam. Apa itu tujuan pendidikan Islam? Yakni bagaimana menjadikan agar manusia itu menjadi manusia-manusia yang kamil atau manusia-manusia yang sempurna, yang bisa menjalankan fungsinya baik secara vertikal yakni hablum minallah dan secara vertikal secara horizontal yakni hablum minal alam wa hablum minan nas seperti itu. Dan tentunya nanti tujuan pendidikan Islam ini seperti yang saya sampaikan di depan ini akan dipengaruhi oleh kultur, budaya, ideologi dan juga kebijakan politik yang ada di masing-masing negara sehingga antara negara yang satu dengan negara yang lain barangkali akan memiliki corak pendidikan yang berbeda. Dan ini nanti tujuan pendidikan Islam ini yang nantinya akan di-breakdown menjadi tujuan institusi pendidikan Islam. Di-breakdown menjadi lebih spesifik lagi gitu ya. Misalkan mencetak peserta didik yang berakhlakul karimah, berwawasan global gitu ya. Dan lain-lain seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan penjelasan untuk materi kita hari ini berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.